Selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai keterampilan dan komunikasi. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Wahyu Hidayat, dengan NIM 19160111065. Yang kedua yaitu ada Desa Madirita Kusumadewi dengan NIM 19160111066. Yang berikutnya yaitu ada I Gede Anom Aditya Saputra dengan NIM 19160111067. Yang terakhir yaitu ada Agus Nuarta dengan NIM 19160111068. Pokok pembahasan. Ada pengertian keterampilan, jenis-jenis keterampilan, tujuan dari keterampilan, pengertian komunikasi, jenis-jenis komunikasi, hal-hal yang menjadi hambatan dalam komunikasi, dan yang terakhir yaitu komunikasi menjadi inti dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan. Definisi atau pengertian dari keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis dari keterampilan itu ada 3. Yang pertama yaitu keterampilan verbal, yang kedua yaitu keterampilan kinestik jasmani, yang ketiga yaitu keterampilan interpersonal. Keterampilan verbal yaitu kemampuan untuk berpikir menggunakan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan sesuatu. Kecerdasan ini dapat ditemui pada orang-orang berprofesi sebagai penulis, jurnalis, dan penyiar. Yang kedua yaitu keterampilan kinestik jasmani. Keterampilan kinestik jasmani yaitu kemampuan untuk memanipulasi fisik dan suatu objek dengan ahli. Kecerdasan ini dapat ditemui pada orang yang berprofesi sebagai atlet, penari, ahli bedah, dan pekerja yang banyak melibatkan pergerakan fisik. Dan yang terakhir yaitu keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Tujuan dari keterampilan itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya. Yang kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya. Yang ketiga, menampilkan kreativitas melalui seni budaya. Dan yang keempat, yaitu menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Nama saya I Gede Anom Aditya Saputra. Dengan ini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal mencakup 4 aspek, yaitu aspek yang pertama, kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itu, oleh kata menjadi penting dalam berkomunikasi.
Yang kedua, kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan berbicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga, intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Yang keempat, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, non-verbal. Komunikasi non-verbal mencakup 4 aspek, yaitu saya menjelaskan yang pertama, ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi. Karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Yang kedua, kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab. Yang ketiga, sentuhan. Bentuk komunikasi personal mengingat suatu lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat, suara. Jadi suara adalah salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seorang yang dapat dijadikan komunikasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Agus Nuarta dengan NIM 19160110068. Lanjut ke hal-hal yang menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ada hambatan teknis, yang kedua ada hambatan semantik, dan yang ketiga ada hambatan manusiawi. Komunikasi menjadi inti dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang berhasil mempengaruhi orang lain sangat ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan menjalankan fungsi komunikasi secara baik. Karenanya, komunikasi yang baik dan menjadi efektif akan ditentukan pula oleh kepercayaan dan keyakinan seseorang pemimpin dalam memimpin untuk mempengaruhi bawahan. Keyakinan dan kepercayaan hanya dapat terbentuk apabila pemimpin menyadari suatu lingkungan yang harmonis antara pimpinan dan para bawahan yang dapat benar-benar berkomunikasi dengan baik yang sejalan dengan makna fungsi komunikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.